Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joyce Saputra dengan NPM 2212011113. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum tata negara berdasarkan buku ini. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara disebut juga dengan staatsrecht. Sedangkan dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut dengan droit constitutional atau dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law. Istilah hukum tata negara terkandung dua pengertian, yaitu tata negara secara luas dan tata negara secara sempit. Tata negara secara luas dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Sedangkan dalam artian yang sempit meliputi hukum tata negara itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara tertentu berlaku pada waktu tertentu. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara dua tata negara, yaitu tata negara umum dan tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas tentang asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku umum. Sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sesuai dengan pengertian hukum positif, ada beberapa cara untuk kita mempelajari hukum tata negara, diantaranya dengan menggunakan metode pendekatan. Menurut Triwulan Tuti, ada beberapa metode pendekatan untuk mempelajari hukum tata negara, yaitu pendekatan yuridis, filosofis, sosiologis, dan historis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan asas-asas hukum yang mendasari ketentuan-ketentuan atau peraturan. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan berdasarkan pada pandangan hidup bangsa. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kemasyarakatan, khususnya politis. Artinya ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil putusan politis. Dan yang terakhir, pendekatan historis, yaitu pendekatan yang bersumber pada sudut pandang sejarah. Hukum tata negara juga berhubungan dengan beberapa ilmu pengetahuan lainnya. Hukum tata negara berhubungan dengan ilmu negara. Jika orang mempelajari ilmu negara, ia tidak memperoleh hasil untuk dipergunakannya secara langsung. Berbeda halnya dengan mempelajari hukum tata negara, dari hasil pelajaran yang diperolehnya, orang bisa langsung dapat mempergunakannya karena sifatnya yang praktis. Hukum tata negara juga berhubungan dengan hukum administrasi negara. Pada mulanya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan cabang yang kesatuan yang bernama Staat and Administrative Law. Lalu yang terakhir, ilmu hukum tata negara berhubungan dengan ilmu politik. Jika ilmu politik diartikan sebagai cara untuk mencapai kekuasaan, maka hukum tata negara adalah ilmu cara mengatur negara. Berdasarkan definisi tersebut, maka hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara jika mengacu pada Behrens adalah hukum tata negara diumpamakan sebagai kerangka manusia dan ilmu politik sebagai daging yang ada di sekitarnya. Nah, guna mengetahui serta mengenal hukum, pada dasarnya orang akan mencari dari mana sih sumber hukum atau sumber terbentuknya hukum itu sendiri. Sumber hukum tata negara itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sumber formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya, sedangkan sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai stat fundamental norm yang termasuk sumber hukum. Yang termasuk sumber hukum material ini diantaranya adalah 1. Dasar dan pandangan hidup bernegara. 2. Kekuatan politik berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Adapun sumber hukum formil terdiri dari yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan, yang kedua, hukum adat ketatanegaraan, yang ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, yang keempat, jurisprudensi ketatanegaraan, yang kelima, perjanjian internasional ketatanegaraan, dan yang terakhir adalah
doktrin ketatanegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Dari ranah tradisi civil law, Herman Heller membagi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahap perkembangannya. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik, politik dan sosiologis. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan yang ketiga dalam arti undang-undang dasar yang tertulis. Sementara itu, Casey Weir dalam bukunya Modern Constitution membagi pengertian konstitusi ke dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian konstitusi dalam arti luas menurut Weir adalah suatu sistem pemerintahan negara dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan. Pengertian konstitusi dalam arti sempit menurut Weir adalah kumpulan peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa dokumen yang saling terkait. Casey Weir juga mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, written and unwritten. Yang kedua, rigid and flexible. Yang ketiga, supreme and subordinate. Yang keempat, federal and unitary. Yang kelima, separate power and fused power. Dan yang keenam, republican and monarchical. Perubahan konstitusi secara informal menurut Casey Weir terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri. Kekuatan itu sendiri oleh Weir dibagi menjadi 2. Yang pertama, kekuatan yang dapat menciptakan perubahan energi kondisi di suatu negara. Yang kedua, kekuatan yang mampu menciptakan kondisi sehingga terlaksanakannya perubahan posisi secara formal melalui interpretasi hakim dan melalui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Lanjut, ada kedudukan dan fungsi konstitusi dalam konteks ini. Tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi sebagai dokumen nasional. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Dan yang keenam, konstitusi sebagai perlindungan HAM dan kebebasan warga negara. Selanjutnya, masukin tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum dan politik resmi dari suatu negara yang berisi kesepakatan pokok tentang suatu negara, mengatur mengenai organisasi negara, kekuasaan lembaga negara, hubungan antar lembaga, hubungan lembaga negara dan warga negara, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konstitusionalisme. Namun, praktik ketatanegaraan selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 justru membawa bangsa Indonesia ke dalam otoritarianisme politik dan pengembangannya terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Mahfud MD menerangkan bahwa terdapat beberapa kelemahan Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Dasar itulah yang mendorong keinginan untuk melakukannya perubahan. Namun tidak sedikit yang menolak penilaian ini dan berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 baik hanya pelaksanaannya yang kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Dasar Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan tersebut. MPR menetapkan 5 kesepakatan dasar, diantaranya melakukan perubahan dengan cara adendum. Melakukan perubahan dengan cara adendum artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan tetap diletakkan melekat pada naskah aslinya.
Rangkaian proses amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat telah empat kali menyelesaikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa berbagai perubahan sangat signifikan bagi sistem ketatanegaraan yang secara langsung mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi materi yang menarik untuk dibahas. Cuma saya cukupkan sampai di sini karena saya takutnya bakal kepanjangan durasi videonya. Dan juga ada beberapa pertanyaan tentang ilmu hukum tata negara ini. Salah satunya adalah, seberapa pentingkah mempelajari ilmu tata negara? Jawabannya adalah sangat penting bagi mahasiswa dan cukup penting untuk umum. Karena hukum tata negara sendiri sangat erat kaitannya bagi penyelenggara negara untuk mengetahui bagaimana implementasi antara fungsi, mekanisme, hubungan, dan prinsip etika kebijakan dalam hubungannya agar dapat tercapai apa yang dicita-citakan untuk bersama-sama hidup dalam suatu negara. Dan ada salah satu materi di buku ini yang belum saya bahas, tapi menurut saya ini menarik untuk kalian baca, yaitu materi tentang hukum dan demokrasi. Menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, berkeadilan yang tersusun dalam satu konstitusi. Unsur-unsur negara hukum yaitu adanya jaminan HAM, pemisah atau pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, asas legalitas atau hukum sebagai pusat kekuasaan tertinggi. Yang kelima, penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Unsur-unsur yang terdapat di dalam konsep negara hukum ini menyebabkan negara mempunyai peran yang utama sebagai pencipta dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan di masyarakat. Namun, hukum yang telah menjadi kesepakatan antara rakyat dan pemerintah dalam penerapannya tidak boleh pandang bulu, sehingga suatu negara hukum dapat dikatakan sebagai negara hukum jika hukum menjadi kedaulatan tertinggi dalam suatu negara, bukan penguasa ataupun rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Istilah negara hukum sendiri dalam sejarahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, restart, dan yang kedua adalah rule of law. Apa itu restart? Konsep rehat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut dengan civil law atau modern Roman law. Karakter civil law adalah administratif, sedangkan rule of law konsepnya adalah lahir dan berkembang secara evolusi, bertumbuh pada sistem hukum common law. Hukum common law karakteristiknya adalah judicial. Selain kedua konsep tersebut, masih ada 3 konsep hukum lagi, yaitu yang pertama, negara hukum Pancasila, yang kedua, negara hukum Islam, yang ketiga, hukum sosialis. Dan yang ketiga, hukum sosialis. Sedangkan jika berdasarkan perkembangannya, maka tipe negara hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum liberal dan hukum material. Selanjutnya, arti dari demokrasi. Demokrasi menurut asal katanya berasal dari rakyat yang berkuasa atau government by people. Dari kata demos berarti rakyat dan kratos atau kreatin berarti kekuasaan atau berkuasa. Sehingga dapat diartikan kata demokrasi berarti sesuatu pemerintahan oleh rakyat. Pada awalnya demokrasi dijalankan atau dipraktikkan di negara Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikiran pada masa kuno hingga pada abad pertengahan seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Polybius telah memasukkan penggolongan negara dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Menurut Plato, ada 5 pemerintahan di mana untuk pemerintahan yang dijalankan sangat tergantung dari sifat penguasanya. Jikalau sifat penguasanya yang berbeda, maka pemerintahnya pun akan berbeda. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Josie, pamit undur diri. Ciao.